Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar nih teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelumnya aku pengen ngucapin terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang udah klik video ini. Jangan lupa untuk di like ya. Komen di bawah bagaimana sih reaksi teman-teman setelah menonton video ini. Sebelum masuk di pembahasan, kenalin, nama aku Marginseka Yolanda. Aku mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Sesuai dengan judul video, aku akan membahas psikoterapi Islam dalam menangani masalah kejiwaan. Pasti teman-teman penasaran kan? Aku akan bahas apa aja. Nah, jangan di skip ya videonya, tonton sampai akhir. Nah, kita masuk ke tahap pembahasannya teman-teman. Jadi tadi teman-teman penasaran, sekarang kita akan diskusi dan bahas secara bersama-sama. Nah, teman-teman tahu kan sekarang ini kita sedang berada di kehidupan modern yang materialistis dan hedonistik, yang dimana hanya menekankan pada aspek-aspek lahiriah semata. Nah, dengan hal tersebut, manusia ini akan mengakibatkan sebuah kegersangan rohaniah dan juga fenomena stres menjadi hal yang lumrah untuk kita ketahui. Nah, pada sampai titik jenuh tersebut, manusia ini akan berbondong-bondong mencari kesegaran rohanianya untuk memenuhi dahaga spiritualnya. Memasuki era globalisasi dan juga era modernisasi ini tentu akan memberikan dampak positif dan juga dampak negatif. Untuk dampak positifnya sendiri adalah dapat memberikan manfaat dan juga membantu aktivitas manusia. Tetapi untuk dampak negatifnya sendiri adalah akan menimbulkan sebuah permasalahan baru nih teman-teman. Permasalahan barunya ini seperti meregangnya ikatan-ikatan sosial dan terabaikannya nilai-nilai spiritual. Nah, untuk mengantisipasi gaya hidup seperti itu, perlu kita lihat nih bagaimana solusi yang ditawarkan oleh agama Islam dalam menangani berbagai permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam, terutama masalah kejiwaan. Dalam kondisi dan situasi tersebut, manusia ini bisa jadi loh teman-teman mengalami konflik batin secara besar-besaran. Dan dampak dari konflik tersebut disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara ilmu pengetahuan dengan kekosongan rohaninya. Nah, dengan kegoncangan konflik batin yang diperkirakan akan melanda umat manusia ini, hal tersebut disebabkan karena kehidupan psikologis manusianya. Nah, ada banyak nih teman-teman variasi penyakit kejiwaan yang dialami oleh manusia di era globalisasi. Nah, salah satunya itu adalah penyakit kejiwaan, yang dimana bentuk dan sumbernya ini bukan berasal dari fisik, dan juga untuk pengobatannya ini tidak bisa disembuhkan oleh tenaga medis ataupun kedokteran, melainkan dengan sebuah pengobatan kejiwaan atau disebut juga dengan psikis. Nah, salah satunya ini adalah psikoterapi. Nah, teman-teman tahu nggak sih psikoterapi itu apa? Nah, bagi teman-teman yang belum tahu psikoterapi itu apa, aku bakal kasih tahu nih psikoterapi itu apa. Jadi psikoterapi itu adalah pengobatan alam pikiran, atau lebih tepatnya adalah pengobatan dan penyembuhan gangguan psikis melalui metode psikologis. Nah, psikoterapi ini juga memiliki tujuan. Tujuannya itu adalah untuk membantu individu dalam mengatasi masalah emosionalnya. Dengan cara apa sih? Dengan cara memodifikasi perilakunya, pikirannya, dan juga emosionalnya. Nah, sehingga manusia ini ataupun individu ini mampu mengembangkan dirinya serta mampu mengatasi masalah gangguan psikisnya.
Nah, ada salah satu tokoh psikologi yang bernama Carl Gustav Jung. Beliau berpendapat mengenai psikoterapi ini loh teman-teman. Jadi beliau mengatakan bahwa psikoterapi itu adalah sarana untuk pengobatan, pemeliharaan, pencegahan dan juga pengembangan jiwa yang sehat. Nah, dilihat dari sisi Islamnya, jadi agama Islam ini mengelompokkan beberapa indikasi gangguan kejiwaan. Nah, itu dapat dilihat dari tanda-tanda seperti marah, dengki, dendam, suka pamer, putus asa, dan juga pendusta. Nah, jadi psikoterapi Islam itu adalah upaya untuk mengatasi masalah kejiwaan, namun didasarkan oleh pandangan agama Islam itu sendiri. Dan psikoterapi Islam juga mempercayai bahwa keimanan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi kekuatan yang sangat berarti untuk kebaikan masalah kejiwaan seseorang. Dan psikoterapi Islam ini juga akan menyembuhkan gangguan kejiwaan maupun dampak yang ditimbulkan serta mampu mengembalikan seseorang atau individu pada keadaan yang suci atau fitrah untuk melakukan hal-hal yang baik kembali. Nah, aku pengen ngasih tahu nih sama teman-teman bahwa ada beberapa cara bagaimana sih kita bisa mengimplementasikan psikoterapi Islam ini dalam menangani masalah kejiwaan. Di antaranya itu ada yang pertama dengan membaca ayat Al-Quran. Nah, fungsi dari kita membaca ayat Al-Quran itu adalah sebagai pemberi nasihat. Karena di dalam ayat-ayat Al-Quran ini adalah sebuah wejangan ataupun bimbingan yang dimana dapat mengatasi masalah-masalah yang sedang manusia hadapi. Kemudian ada penyembuhan dan pengobatan. Fungsi dan tujuan lain dari pembacaan ayat Al-Quran adalah pemberian pengobatan dan penyembuhan terhadap gangguan kejiwaan. Kedua, itu ada pensucian diri. Nah, objek yang perlu kita sucikan di sini adalah bentuk pengingkaran dan kedurhakaan kita yang melekat pada jiwa, kolb, akal, pikiran, indrawi dan juga fisik kita. Nah, adapun penyakit yang perlu kita sucikan di sini adalah penyakit yang disebabkan oleh sikap musyrik, kafir, munafik, dan zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga itu pembacaan ayat Al-Quran 1 minggu pada malam Jumat. Kenapa sih pada hari Jumat? Karena hari Jumat itu memiliki keutamaan yang besar, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya pada malam Jumat itu benar-benar terdapat suatu saat yang jika setiap muslim memohon kepada Allah bertepatan dengan waktu itu, niscaya akan dikabulkan permohonannya. Beliau bersabda, saat itu adalah waktu yang ringan. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah RA. Nah, secara garis besarnya, psikoterapi Islam ini berpacu pada Al-Quran. Kenapa sih berpacu pada Al-Quran? Karena Al-Quran itu sendiri merupakan sarana terapi utama umat muslim. Jadi, di dalam Al-Quran ini terdapat resep-resep yang mujarab yang dimana dapat membantu dan juga dapat mengatasi masalah kejiwaan manusia. Nah, untuk melihat tingkat kemujarabannya ini dapat kita lihat melalui sebagaimana kuat sugesti keimanan kita. Nah, sugesti ini dapat kita raih melalui dengan cara mendengarkan, memahami, membaca, merenungkan, serta melaksanakan isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa untuk di-like, komen di bawah bagaimana sih reaksi teman-teman setelah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lainnya. Mari kita sama-sama berbagi ilmu.
Aku pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.